bersama saya, Zaki Akbar. Welcome to Talking News. Talking News kali ini kita akan membahas seputar problematika dunia pendidikan selama masa pandemi, khususnya dari dunia kampus dan perguruan tinggi. Seperti apa perbincangan kami? Simak terus Talking News. Bu, selamat datang di Talking News program fajar.co.id. Kabar gimana, Bu? Alhamdulillah. Baik. Ngomong-ngomong soal pandemi ini, Bu, pasti kampus ikut berimbas nih. Iya. Dengan kondisi pandemi. Situasi terbaru di UIM sendiri sekarang bagaimana, Bu? Iya, tentu dengan pandemi COVID-19 ini sudah memasuki bulan ketiga, 3 bulan ya. Tentu semua terdampak lah, termasuk dunia pendidikan, di mana yang saya amati ya, dan memang sedang diperbincangkan bahwa ada 2 jenjang di dunia pendidikan yang terdampak, yang melebihi daripada jenjang lainnya, yaitu jenjang PAUD ya, di mana orang tua menunda anaknya untuk masuk ke PAUD ya. Sama juga dengan dunia pendidikan tinggi, di mana para orang tua atau para siswa yang baru lulus itu menunda untuk belajar di perguruan tinggi. Sehingga sekarang ini kita khususnya meyakinkan bagaimana kepada masyarakat bahwa kekhawatiran itu tidak perlu berlebihan. Kita berharap bahwa para siswa yang baru tamat itu tetap bisa melanjutkan studinya di perguruan tinggi, dan kita sudah mempersiapkan semua segala sesuatunya dengan protokol kesehatan. Memang kebijakan Kemendikbud adalah perkuliahan itu masih metode daring ya, secara online perkuliahan. Para dosen kami di UIM sudah siap dengan segala perangkat teknologi untuk daring itu, karena memang sebelum pandemik itu kita sudah, pada saat yang bersamaan kita lagi membangun infrastruktur IT memang ya. Pas masuk masa pandemik ini ya kami sudah tidak kaget. Memang sudah disiapkan dari memang sudah siapkan, termasuk infrastrukturnya, dan dosen-dosen itu alhamdulillah tidak kagok lah dengan pemanfaatan teknologi untuk perkuliahan daring ini. Yang bermasalah adalah mahasiswa, ya, mahasiswa yang memang pada saat pandemik ini mereka kan sudah banyak yang pulang kampung ya, bahkan mereka setelah pandemik ini dilarang bepergian. Perkuliahan itu tetap harus berjalan, tetapi dengan daring. Ada juga sebagian mahasiswa yang agak kesulitan dengan jaringan, terutama di pelosok-pelosok daerah ya. Nah, itulah kendalanya dari sisi mahasiswa dan kendala pembiayaan. Oleh karena itu kami selaku institusi pendidikan tentu tidak menutup mata terhadap kondisi mahasiswa seperti ini. Nah, solusinya adalah kami meringankan untuk beban tugas-tugas daripada mahasiswa, walaupun tidak mengurangi nilai akademik yang kita sampaikan kepada mahasiswa. Jadi kita memudahkan mahasiswa, kemudian tentu dengan keluhan-keluhan pembiayaan, biaya jaringan itu kita memberikan keringanan kepada mahasiswa untuk keringanan cara pembayaran SPP BPP. Ya. Nah, itu kan soal SPP kan sempat jadi isu hangat kemarin. Aptisi bahkan sudah prediksi 70% kampus itu akan kesulitan karena masalah SPP ini. Nah, itu UIM merasakan itu enggak? Kalau di perguruan tinggi negeri ada kebijakan pengurangan UKT ya, uang kuliah tunggal, tetapi untuk di perguruan tinggi swasta itu tidak ada ya, karena kami ini hanya SPP BPP ya, dan kami tentu tidak menutup mata juga terhadap hal itu, dan kebijakan daripada UIM adalah meringankan cara pembayaran ya. Sebelum pandemik saja kita ringankan mahasiswa itu 2 kali biasa angsuran, 2 kali angsuran. Dengan pandemik ini kami memberikan sampai 4 kali angsuran. Sampai 4 kali. Iya. Jadi alhamdulillah mahasiswa cukup terbantu, dan di lain sisi juga ada skim bantuan dari pemerintah itu dalam bentuk KIP ya. KIP itu ada kurang lebih 400.000 lebih mahasiswa bantuan dari pemerintah seluruh Indonesia. UIM bisa mengakses kurang lebih 1.200 untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk perkuliahan, uang kuliah semasa pandemi. 1.200 mahasiswa. Mahasiswa. Iya, dengan berbagai persyaratan.
Yang menarik kurang lebih 2,4 juta, alhamdulillah. per mahasiswa. Iya, jadi bisa menutupi biaya 1 semester. Jadi ada semacam subsidi dari pemerintah ya? Iya, ada. Bantuan subsidi. Iya, itu. ada. Yang menarik kemarin pernyataan dari Aptisi itu, kampus yang memiliki mahasiswa di bawah 2.500 itu diprediksi akan kolaps lah, prediksi terburuknya. Ibu sudah wanti-wanti enggak ke arah situ? Benar yang dikatakan oleh ini Aptisi ya. Namun memang institusi harus putar otak bagaimana agar tetap survive ya. Kalau perguruan tinggi swasta itu kan bagaimana upaya-upaya yayasan untuk tetap mengadakan proses perkuliahan ini, proses pendidikan tetap bisa berjalan, tetap bisa kita melayani masyarakat. Itulah yang kita sekarang lagi putar otak ya, agar supaya ini masih bisa berjalan. Dan saya selalu menghimbau kepada masyarakat, justru jangan ditunda untuk kuliah ya, karena berbagai fasilitas kemudahan yang kita berikan pada saat ini. Beberapa daerah sudah memiliki kampus nih, Bu. Sebutlah Parepare, Palopo, agak sudah mulai mainstream nih kalau bahasa medianya. Itu yang kadang jadi pertimbangan orang tua mahasiswa lebih memilih daerah dibanding ke Makassar karena pasti persoalan biaya, masalah kualitas mungkin mereka pikir nggak beda jauh lah. Nah, strategi menghadapi ini kampus-kampus daerah untuk menarik minat mahasiswa masuk ke Makassar atau khususnya di UIM bagaimana? Iya, jadi sekarang ini paradigma untuk mengelola institusi itu adalah bukan lagi perguruan tinggi itu sebagai kompetitor ya. Sekarang itu kita maju bersama. Itu memang pesan Pak Menteri, pesan Pak Kepala LDikti. Bagaimana kita ini berkolaborasi, bagaimana kita ini maju bersama, sehingga kebijakan Pak Menteri Kampus Merdeka itu di mana 3 semester ya, itu mahasiswa bisa kuliah di luar dari kampusnya. Saya kira ini sebuah kebijakan yang bisa saling menunjang perguruan tinggi untuk tetap maju bersama. Kita punya kekhasan ya, jadi semua perguruan tinggi pasti punya nilai jual ya terhadap masyarakat, terhadap pelayanan pendidikan, termasuk UIM juga ya. Sekarang ini kita ketahui bahwa kita sedang membangun infrastruktur kampus yang modern ya. Walaupun itu bukan satu-satunya solusi untuk bagaimana minat mahasiswa, tetapi paling tidak kita punya fasilitas untuk menunjang mahasiswa belajar dengan baik, dengan fokus dan bisa berkreasi dengan baik karena infrastruktur kampus yang kami bangun itu yang kita sebut dengan urban campus ya. Setiap sudutnya itu sangat fungsional untuk dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk berdiskusi, berkreasi. Jadi kita tetap mengikuti perkembangan minat mahasiswa itu, gaya belajar mahasiswa itu seperti apa sekarang ini. Itu salah satu solusi. Jadi ya, gitu. Gaya baku udah ditinggalkan. Iya. Bisa begitu ya? Iya, gitu. Lebih milenial, Bu ya? Iya, lebih milenial. Jadi coba kita bangunan kami ya. Jadi di situ mahasiswa bisa mungkin belajar di tangga-tangga. Gitu. Sempat menyinggung soal bantuan itu, bantuan dari pemerintah turun sejak kapan, Bu? Sudah ada form isian dari jadi ini bantuan ini kurang 400.000 mahasiswa lebih dapat bantuan dari pemerintah 2,4 per mahasiswa dan dibagi ke seluruh Indonesia. Termasuk mahasiswa baru yang mendaftar. Ya? Termasuk untuk mahasiswa baru yang mendaftar. Mahasiswa baru saya tidak tahu kalau mahasiswa baru ya. Tapi yang jelas mahasiswa 2,4. Bisa mahasiswa baru juga mungkin. Ada persyaratannya. Syaratnya apa? Persyaratannya sangat sederhana, keterangan penghasilan orang tua, ada beberapa persyaratan. Ada kriteria khusus ya? Iya, jadi formnya itu melalui LLDikti disebar ke semua perguruan tinggi, tergantung bagaimana perguruan tinggi secepatnya menginformasikan kepada mahasiswa, dan mahasiswa secepatnya juga memasukkan persyaratan, dan itu yang kita kirim untuk mendapatkan bantuan. Deadline-nya kapan itu, Bu? Sudah deadline. Sudah deadline. Iya. Dan kita sempat kurang lebih 1.200 ya, Pak. 1.400 mahasiswa yang kami ajukan untuk mendapatkan bantuan dari. Dan itu sudah ACC semua. Iya. Ya. Selain itu kami juga memberikan bantuan kepada mahasiswa untuk keringanan pembayaran. Jadi bukan pemotongan, tapi keringanan pembayaran selama 4 semester. Boleh tahu nggak, Bu, target penerimaan mahasiswa baru di UIM sendiri ada berapa? Target? Ya, sebelum pandemi kita targetnya 2.500. Nah, setelah pandemi berubah pasti. Ya, mungkin tidak bisa mencapai target. Nah, sekarang sudah yang mendaftar, boleh tahu jumlahnya berapa? Relatif sama dengan tahun kemarin. Tahun kemarin itu sebelum pengumuman negeri itu kami kurang lebih 400. Sama juga tahun ini sudah ada kurang lebih 400. Dan masa pendaftaran masih lama? Masih sampai September. September. Iya. Kami yakin insya Allah
walaupun tidak mencapai sampai pas ya target, tapi kami tetap masih yakin bahwa kebutuhan ilmu itu sama dengan kalau kita mau kebutuhan makan. Iya. Nah, insya Allah. Masalah kebutuhan ilmu kan tidak mesti di kampus, Bu ya. Betul, iya. Orang sudah bisa akses digital di mana-mana. Banyak platform yang menyediakan. Betul, ya. Orang bisa belajar dari internet, dari mana. Betul. Tadi kan infrastruktur digital di UIM sudah dibangun. Metodenya seperti apa? Maksudnya apakah dia memang face to face virtual atau dia memang punya bikin platform sendiri? Anggaplah mirip Ruang Guru, punya aplikasi sendiri, atau bagaimana, Bu? Ya, kita sedang bangun aplikasi seperti itu. Jadi kita bangun namanya manajemen learning system MLS ya untuk perkuliahan daring itu. Bagaimana kita dosen itu membuat konten-konten modul-modul perkuliahan yang dalam bentuk video, dalam bentuk konten-konten yang sangat menarik dan memudahkan mahasiswa, karena keluhan mahasiswa hari ini adalah agak sulit menangkap kalau hanya sekedar dosen itu menjelaskan melalui daring gitu ya, tidak ada masuk ke modul-modul yang itu sekarang yang kami sedang kelola ya, karena memang beda ketika tatap muka dengan virtual, apalagi kalau cuma sekedar ceramah ya, yang ngantuk lah mahasiswa. Nah, itu memang kita lagi putar otak untuk bagaimana membuat modul-modul perkuliahan yang memudahkan mahasiswa untuk memahami materi itu. Skenario yang disiapkan untuk menghadapi hal terburuk ke depan, Pak. Saya kira alhamdulillah yayasan kami, ketua yayasan kami Bu Fatimah Kalla ya, saya kira beliau adalah orang yang istilahnya sudah teruji ya dalam mengelola perusahaan, jatuh bangun perusahaan. Saya kira dalam hal masa pandemik ini juga beliau sudah pikirkan pikirkan kerjasama dengan kami selaku rektorat ya, untuk bagaimana kemungkinan terburuknya mahasiswa itu mengurungkan niat untuk melanjutkan studi di pendidikan tinggi. Iya, karena pasti akan berimbas ke masalah keuangan. Iya, saya kira memang akan terimbas. Tetapi alhamdulillah kita kampus kita termasuk kelas pada tataran di atas 6.000 mahasiswa. Walaupun ada terdampak lah, tapi dalam tataran masih bisa kita antisipasi, insya Allah. Dan kita berharap pandemi ini sudah tidak lama lagi, insya Allah. Amin. Insya Allah saya yakin tidak lama lagi lah. Walaupun memang dampaknya kita rasakan mungkin setahun 2 tahun ke depan, tetapi insya Allah Mbak Corona sama Mas Covid ini insya Allah akan segera pergi gitu. Dan anak-anak bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Ya mungkin dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru lah ya. Itulah yang dikatakan new normal. UIM sempat merumahkan dosen atau ada yang sampai dipecat atau bagaimana, Bu? Oh, tidak ada. Sejauh ini tidak ada. Jadi kemarin kita rumahkan karena memang PSBB harus di rumah semua. Ada kurang lebih hampir sebulan ya gitu. Setelah mulai longgar ya, sekarang sudah masuk kampus dosen, staf, tapi bergantian. Tetap kebijakannya bergantian. Tidak harus semua masuk. Kami tak satu pun yang kami pecat. Kita berhentikan, tidak ada. Alhamdulillah. Nah, sampai sejauh ini selama Mei, Juni, Juli 3 bulan terakhir ini problematika terbesar yang dihadapi UIM apa? 3 bulan terakhir ini selama pandemi. Jadi alhamdulillah kalau dari segi staf dosen ya, pegawai karyawan itu alhamdulillah tetap seperti biasa ya. Kemarin alhamdulillah waktu lebaran itu tetap kita memberikan tunjangan hari raya ya, tetap ya. Alhamdulillah ya. Tetap yang tersulit itu hanya kami sangat prihatin dengan mahasiswa. Kesulitan mahasiswa itu yang utama. Karena mahasiswa dari laporan dari seluruh prodi yang ada, keikutsertaan mahasiswa untuk perkuliahan daring itu ada 80%, ada hanya 50% ya. Rata-rata 80% sih. Itu cukup menggembirakan sebetulnya. Nah, mahasiswa yang tidak sama sekali aktif karena persoalan jaringan, tidak mampu juga untuk kuota, itu kami banyak faktor lah, Bu ya. Banyak faktor lah ya. Tentu ada kebijakan khusus terhadap mahasiswa yang seperti itu. Jadi sebetulnya kendala yang sangat besar hanya pada di mahasiswa dan kami sangat merasakan. Tapi tidak ada yang sampai putus kuliah. Iya, tidak ada. Oke, Bu, makasih banyak waktunya di Talking News. Terima kasih sudah berbagi. Terima kasih banyak pada Fajar, sukses terus Fajar sebagai media informasi yang terdepan. Mudah-mudahan targetnya UIM tercapai. Amin. Iya. Terima kasih banyak, Bu. Iya.